Nah, di sini kita sudah bergabung semuanya 15 orang ya. Kalau sudah bergabung semua, berarti kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Sebelum belajar, kita seperti biasa ya, kita harus berdoa supaya kiranya pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi pengetahuan bagi kita. Oke? Yang pimpin doa hari ini silahkan semuanya posisi berdoa yang benar, lipat tangannya, tutup matanya. Yang pimpin doa silahkan Maria Siri, pimpin doa nak, silakan. Bless us, Lord. Good morning, guys. Thank you. We are study. Bless us, Lord. Bless my mother. Bless of teacher. All my friends. Thank you, God. My name is Jesus. We are pray. Amen. Amen. Oke. Terima kasih ya Maria Siri sudah memimpin kita dalam doa hari ini. Nah, oke, sebelum kita belajar, kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Semuanya buka mikrofonnya nak. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia 1, 2, 3 ya. Indonesia kan tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari Bandung, dari marilah kita bersatu. Oke, nah coba ya di sini yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang organ gerak hewan dan manusia. Tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan. Oke, nah muatan pembelajaran kita ada, materi kita ada 2 hari ini, organ gerak manusia dan hewan, dan 1 menentukan ide pokok bacaan. Sudah? Udah, Oke. Udah nampak kan di situ kita belajar tentang tema 1 pelajaran kita hari ini. Organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1 apa Edwin? Organ gerak hewan dan manusia. Ya, subtema 1-nya? Organ gerak hewan. Ya, kita belajar tentang organ gerak hewan. Lihat dulu ada gambar di sini. Oke. Coba gambar apa yang kamu lihat di situ Heribertus? ular, Ayam. ayam, Kelinci. Oke, sana. Nah, coba kita lihat di situ. Hewan apa yang kamu amati dan bagaimana cara bergerak? Hewan di samping. Oke, ayam. Bagaimana cara bergerak ayam? Berjalan. Apakah dia melompat atau terbang? Ya, Berjalan. betul. Kelinci. melompat, Ular. berjalan, Ular berjalan ya? Ada ya kaki ular? Menjilir ya, menggunakan otot perut. Nah, itu dia. Kenapa Ibu tunjukkan ini? Inilah yang akan kita bahas di pelajaran kita hari ini tentang organ gerak hewan dan manusia. Ya, kenapa bisa berjalan? Karena ada organ geraknya. Oke. Siapa yang masih ingat apa itu bergerak? Menurutmu apa itu bergerak? Apa itu bergerak? Gerak adalah Oke, apa Lendi? Bergerak adalah Berpindah tempat. ya, berpindah tempat atau berubah posisi dari satu ke tempat yang lain. Oke, itu ya. Kita dengarkan. Coba kamu dengarkan di sini ya penjelasan dari Ibu. Nah, bergerak merupakan perpindahan tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Oke, manusia, hewan, tumbuhan itu sama-sama bergerak. Coba Heribertus, kenapa seseorang itu melakukan gerakan? Untuk melakukan semua yang diperlukan. Untuk melakukan semua yang diperlukan. Ya, misalnya kita mau minum, kita bergerak pergi minum itu karena ada rangsangan dari tubuh. Misalnya, oh, saya haus. Oh, berarti aku harus pergi bergerak untuk ambil minum. Nah, itu ada rangsangan dari tubuh ya, sehingga kita melakukan sebuah gerakan. Oke, selanjutnya kita lihat di sini. Sudah nampak belum di situ ada otot dan tulang? Sudah. Oke, nah, organ gerak hewan dan manusia terdiri dari 2, yaitu apa saja? Terdiri dari Organ gerak pasif dan organ gerak. ya, organ gerak aktif dan organ gerak Pasif. apa Syukur? Ya, Pasif, Nih. yang mana disebut dengan organ pasif? Tulang, Yang mana organ gerak pasif? Ya, tulang. Kenapa tulang itu disebut organ gerak pasif? Karena tidak dapat bergerak dengan sendirinya, Miss. Karena tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Oke, pintar ya, mantap Syukur. Oke, ada namanya lagi organ gerak aktif. Apa yang dimaksud dengan organ gerak aktif? Otot. Otot. Oke, mengapa disebut otot organ gerak aktif? Karena
bisa bergerak sendirinya, Miss? Ya, karena bisa bergerak dengan sendirinya. Oke? Nah, kerjasama antar kedua alat gerak tersebut akan membentuk namanya sistem gerak. Oke, silakan. Liendi, bacakan apa itu sistem gerak, Liendi? Sistem gerak tubuh terdiri dari saraf, otot, dan tulang yang saling bekerja sama untuk melakukan gerakan seperti berjalan, mengambil benda, kepala, dan lain-lain. Oke, itu ya sistem gerak tubuh terdiri dari saraf, saraf kita, otot, tulang yang saling bekerja sama sehingga menghasilkan gerakan seperti berjalan, berlari, mengambil, melompat, dan lain sebagainya. Itulah sistem gerak ya. Oke, sudah paham sampai sini, Nak? Oke, sekarang kita masuk ke alat gerak hewan. Alat gerak hewan terdiri dari apa saja, Cynthia? Kaki. Nah, ada di slide-nya. Kaki, Miss. Oke, Kaki, ya menggunakan kaki, menggunakan apa, Indonesia? sirip dan ekor, otot perut. Ya, ada yang menggunakan ekor, ada yang menggunakan otot perut. Oke, nah sekarang Ibu mau tanya ya, untuk Indira, apa hewan yang menggunakan yang bergerak menggunakan kaki? Indira. Ayam. Kan menggunakan sirip dan ekor, yang bergerak menggunakan sirip dan ekor, Prasilia. Ikan, Miss. Ikan, Miss. Ikan. Bergerak menggunakan otot perut. Ular. Ular. Cacing. Oke. Itu ya. Ada nggak kalian lihat di sini hewan lagi? Kita buat sama-sama ya. Coba. Kera, Ocha. Kera bergerak menggunakan apa? Kaki dan tangan. Kaki dan tangan. Oke, sebenarnya itu bukan kaki dan tangan ya. Yang benarnya itu namanya, kita lihat sama-sama, itu namanya tungkai depan. Dan namanya itu adalah tungkai belakang. Oke? Binatang yang kedua, syukur. Syukur. Yang ikan bergerak menggunakan apa? Syukur. Ekor dan sirip. Ya, silakan Gonzales. Burung bergerak menggunakan apa? Sayap. Nah, fungsi sayap untuk apa? Fungsi sayap itu untuk Terbang. ya, untuk terbang. Oke, sekarang yang terakhir ada namanya apa ini, Prasilia? Oke, apa Prasilia terakhir? Buaya, Miss. Ya, Buaya, Miss. buaya bergerak apa Prasilia? Kaki dan tangan. Kaki dan ekor, Oke. Miss. Ya, itulah alat-alat gerak hewan ya. Organ gerak pada hewan. Masing-masing fungsinya itu ada. Sekarang silakan ambil dulu catatannya. Ibu kasih waktu 2 menit untuk menjelaskan organ gerak pada hewan. Dapatkah kamu mengetahui hewan yang memiliki alat gerak beberapa hewan berikut? Oke, silakan jelaskan nomor 1 itu apa, nomor 2 apa, dan nomor 3 apa. Oke, silakan 2 menit. Siap, Miss. Silakan. Nomor 1, Jevandi, itu organ gerak, itu gambar apa, Nak? Katak. Berjalan dengan melompat. Ya, organ geraknya? Kaki. Oke, itu Jevandi ya. Sekarang nomor 2, siapa yang bisa menjelaskan nomor 2? Saya, Miss. Oke, silakan. 2 gajah kaki untuk berjalan. Oke, yang nomor 2 itu gajah, organ geraknya kaki digunakan untuk berjalan. Oke, benar. Satu lagi, siapa yang bisa? Aku, Miss. Buaya bergerak menggunakan otot perut, kaki, dan tangan. Nah, itulah yang kita pelajari hari ini. Ya, tentang organ gerak hewan dan fungsinya. Kalau sudah paham, sekarang kita membaca tentang organ gerak hewan, organ gerak manusia dan hewan. Maaf ya, organ gerak hewan dan manusia. Oke, coba kita baca dalam hati masing-masing. Silakan baca 5 menit. Ini lagi. Oke, ini sambungannya. Silakan sambungannya paragraf ke-4 dan ke-5. Oke, sudah semua belum? Udah, Miss. Oke, kalau sudah. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah yang akan kita pelajari adalah ide pokok dan kalimat pentas. Ini dulu buku tulisnya. Apakah yang dimaksud dengan ide pokok? Tulis yang kedua. Apakah yang dimaksud dengan kalimat penjelas? Oke, yang ketiga. Bagaimana cara menemukan ide pokok suatu paragraf? Hanya itu aja. Sekarang coba sebelum kita mulai belajar, coba kamu cari tahu
jawaban dari soal yang ketiga tersebut. Oke, silakan. Waktu Ibu kasih 5 menit. Sudah, Miss. Belum. Oke, baik. Oke, baik. Karena sudah banyak yang sudah siap, sekarang kita bahas ya. Kita cek dulu apa yang sudah kamu kerjakan. Siapa yang bisa menyebutkan nomor 1? Menyebutkan jawaban nomor 1? Aku, Miss. Ya, silakan. Ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembang paragraf. Ya, benar. Yang dibilang Lindi benar ya. Di nomor 2, siapa yang bisa nomor 2? Aku, Miss. Ya, silakan. Kalimat yang berfungsi sebagai pendukung atau penguat gagasan pokok yang ada pada kalimat utama. Ya, benar. Nomor 3, siapa yang bisa nomor 3? Saya, Miss. Langkah-langkah gitu. Ya, Saya, Miss. oke. Ya, baca, Nak. Bagaimana cara menulis? 1. Bacalah paragraf tersebut dengan saksama. 2. Perhatikan kalimat demi kalimat dalam paragraf. 3. Carilah kalimat yang mengandung pertanyaan yang lebih umum. 4. Rumuskan ide pokok dari kalimat tersebut. Ya, benar. Ya, berarti kalian semuanya sudah hampir memahami. Untuk lebih jelasnya, kita lihat lagi ya di sini. Kita Ibu perjelas sedikit lagi. Sebenarnya sudah kalian bilang itu semuanya sudah benar. Oke. Nah, ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar pengembang paragraf. Dengan kata lain, ide pokok merupakan inti atau informasi yang kita peroleh dari sebuah paragraf. Nama lain ide pokok apa saja, Osa? Apa saja nama lain dari ide pokok? Gagasan utama, Miss. Oke. Nah, sekarang Keren, silakan bacakan Keren. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menemukan gagasan pokok setiap paragraf. 1. Baca paragraf dengan cermat. 2. Cermati kalimat pertama hingga terakhir pada kalimat pertama merupakan gagasan pokok atau gagasan penjelas. Oke, itulah ya tentang ide pokok. Coba dari tadi yang sudah kalian baca, silakan tuliskan ide pokok masing-masing. Ada 5 paragraf tadi kan yang sudah kalian baca. Ini ada di slide-nya. Silakan tuliskan ide pokok dan kalimat penjelas dari yang sudah kalian baca tadi. Tadi paragraf 1 sudah, sekarang kita lihat dia kedua. Paragraf kedua, bacakan syukur apa itu ide pokok sama kalimat penjelasnya. Oke, silakan syukur. Ide pokok dari paragraf adalah gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun sistem gerak. Kalimat pengembang, organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Oke, sekarang nomor 3, siapa yang bisa paragraf ketiga? Ya, Miss. Oke, silakan. Ide pokok dari paragraf 3 adalah organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Kalimat pengembang dari paragraf 3 adalah alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak dan yaitu tulang. Alat gerak aktif adalah otot. Oke, benar. Ya, oke, dah ya. Berarti semua anak-anak kami sudah paham tentang menemukan ide pokok dan kalimat penjelas. Nah, sekarang kita membuat kesimpulannya sama-sama. Lendi, silakan. Apa yang sudah kita pelajari hari ini, Lendi? Tentang gerak hewan dan manusia, Miss. Ya, apa saja tadi organ gerak hewan dan manusia? Otot dan tulang, Miss. Otot dan tulang. Ya, otot dan tulang. Sudah paham semuanya? Lagi yang mau ditanyakan? Udah, Miss. Udah, Miss. Untuk selanjutnya nanti sudah semua ada grup ya. Oke, berarti sudah paham semuanya tentang hari ini.